Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan perkuliahan konsep basis data. Kali ini kita memasuki pertemuan ke-13, di mana di pertemuan 13 ini kita akan pelajari tentang menampilkan query atau menampilkan data dari satu tabel dengan menggunakan SQL query. Ini adalah sintaksnya. Untuk menampilkan sebuah tabel, kalian bisa menggunakan perintah select bintang from nama tabel. Misal select bintang from tabel mahasiswa. Bintang itu artinya menampilkan semua kolom yang ada di tabel tersebut. Kemudian sebenarnya ada banyak perintah-perintah yang bisa ditampilkan menggunakan sintaks select bintang from ini. Salah satu adalah where kondisi. Contoh misal where, di mana alamat mahasiswa sama dengan Banyumas, atau alamat mahasiswa sama dengan Purwokerto. Maka nanti yang tampil adalah nama mahasiswa yang ada di Purwokerto. Kemudian order by kolom X. Order by itu artinya mengurutkan dari, katakanlah kalau misalkan order by nama mahasiswa kemudian ascending, order by nama mahasiswa descending. Maka ketika nama order by itu ascending, maka nama mahasiswa yang depannya huruf A itu yang nanti muncul di data pertama. Kalau misalnya pakainya descending, itu maka muncul nama mahasiswa yang nama depannya itu huruf Z atau huruf alfabetnya itu yang terakhir. Atau kita bisa menggunakan select kolom 1, kolom 2, sampai dengan kolom N from nama tabel. Ini ketika kalian hanya mau menampilkan beberapa kolom saja. Misal kolom nama, kemudian kolom kota, kemudian kolom alamat, dan lain sebagainya. Itu kalian bisa menggunakan select dengan cara seperti ini. Kemudian where kondisi dan order by itu sama seperti sintak yang di atas. Nah, ini contoh penggunaan sintak yang di atas. Jadi kalau misalnya mau menampilkan semua data mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Mahasiswa ini adalah tabel. Kemudian menampilkan semua data mahasiswa yang alamatnya di Jogja. Select bintang from mahasiswa where alamat sama dengan Jogja. Maka data yang akan tampil adalah mahasiswa yang beralamat di Jogja. Kemudian menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa. Jadi yang ditampilkan hanya kolom NIM dan nama. Contoh yang seperti tadi, alamat itu tidak ditampilkan. Itu caranya adalah select NIM, nama, ini adalah kolomnya, kemudian from mahasiswa, ini adalah tabel. Maka yang akan tampil hanya kolom NIM dan nama. Atau NIM dan nama ini bisa kalian sebut dengan atribut. Kemudian menampilkan NIM dan nama semua mahasiswa yang alamatnya Jogja. Maka select NIM, nama from tabel mahasiswa where alamat sama dengan Jogja. Maka yang tampil hanya atribut NIM dan atribut nama, di mana nama mahasiswa itu beralamat di Jogja. Untuk alamat lain maka tidak akan ditampilkan. Selanjutnya, menampilkan NIM dan nama mahasiswa yang diurutkan berdasarkan nama ascending dan alamat descending. Di pembahasan di slide pertama tadi saya sudah menyampaikan, dan ini saya akan menampilkan contohnya. Select NIM, nama from mahasiswa, order by nama, alamat descending. Jadi kalau misalkan perintahnya seperti ini, maka nama itu diurutkan berdasarkan alfabet yang pertama, kemudian disusul dengan alamat descending,
Baru order by kedua itu adalah alamatnya. Jadi tetap yang diutamakan adalah nama. Kecuali kalau misalnya alamatnya di depan, maka yang menyesuaikan adalah namanya, bukan alamatnya. Selanjutnya menampilkan nama dan alamat mahasiswa yang namanya ada huruf A. Urut berdasarkan alamat. Maka select name, nama from tabel mahasiswa, where nama like, persen, A persen. Itu artinya pencarian menggunakan pencarian berdasarkan nama menggunakan salah satu huruf yang ada di nama tersebut. Kalau di sini adalah A. Kemudian diurutkan berdasarkan alamat. Jadi kalau misalnya order by tanpa ada ascending atau descending, itu maka otomatis order by ini adalah ascending. Atau kalau misalkan dalam bentuk alfabet string, maka yang diutamakan adalah alfabet yang pertama, di mana yang alfabet pertama adalah A, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah penggunaan case. Select name, ID kelas, nilai sama dengan case nilai when 4 dan A, when 3 dan B, when 2 dan C, when 1 dan D. Jika bukan keempatnya maka E. And from KRS. Maksudnya ini apa? Maksudnya itu kita menampilkan data di tabel KRS di mana kolom atau atribut yang ditampilkan adalah name, ID kelas, dan nilai. Dan nilai kita buat perumpamaan atau alias. Nah, case nilai when 4 dan A, maka jika nilainya itu 4, ketika nilainya itu 4, maka tampilkan A. Jika nilainya 3, maka tampilkan B. Jika nilainya 2, maka tampilkan C. Jika nilainya 1, maka tampilkan D. Dan jika bukan keempatnya, maka tampilkan E. Seperti itu. Selanjutnya penggunaan distinct. Select distinct them from mahasiswa. Jadi yang ditampilkan itu cuman dengnya aja dari tabel mahasiswa tersebut. Kemudian penggunaan top. Select top 2 nim, nama from mahasiswa. Select top itu artinya tampilkan dua data paling atas, di mana yang ditampilkan adalah name dan nama dari tabel mahasiswa. Maka yang tampil adalah dua teratas, Anita dan Ekawati. Selanjutnya, fungsi agregasi. Pengertiannya, fungsi untuk mendapatkan informasi dari sekumpulan data. Jenisnya ada max, itu menampilkan nilai tertinggi, min menampilkan nilai terendah, AVG menampilkan rata-rata, sum menampilkan jumlahan data, count menampilkan jumlahan item. Langsung saja ke contohnya. Sintaksnya, select kolom 1, kolom 2 sampai dengan kolom n. Kita bisa menggunakan fungsi AVG, bisa menggunakan fungsi max, min, sum, count, berdasarkan kolom mana yang akan kita kenain fungsi ini. From tabel, nama tabelnya, kemudian where kondisi, group by, dan having kondisi fungsi. Catatan, fungsi selain count harus menyebutkan nama kolom yang bertipe angka di dalam kolom. Jadi kalau misalnya tipenya bukan angka di dalam kolom tersebut itu nggak bisa. Sebagai contoh, misalkan di dalam kolom itu namanya ada
Salim, kemudian ada sandi, maka itu enggak bisa digunakan fungsi selain fungsi count. Misal sum kolom nama itu enggak bisa. Langsung ke contohnya, jumlah mahasiswa. Di contoh pertama itu kita menampilkan jumlah mahasiswa. Caranya adalah select count bintang from mahasiswa, atau select count, kita pilih salah satu kolom di dalam tabel mahasiswa, kemudian from mahasiswa, maka nanti akan muncul berapa jumlah mahasiswa yang ada di tabel mahasiswa tersebut. Selanjutnya, total nilai, kita akan menampilkan total nilai NIM 4 di dalam tabel mahasiswa, di dalam tabel KRS. Caranya, select sum dalam kurung nilai ini adalah atributnya from KRS, where NIM sama dengan 4. Maka select sum, jumlahkan semua nilai di dalam KRS, di mana yang ditampilkan hanya nilai dengan NIM 4. Maka akan tampil nilai dari mahasiswa yang mempunyai NIM 4. Selanjutnya, menampilkan rata-rata nilai untuk ID kelas 1. Select AVG dalam kurung kolom atau atribut nilai from tabel KRS where ID kelas sama dengan 1. Maka di sini akan menampilkan rata-rata nilai dari kelas 1. Kemudian menampilkan adik kelas dan nilai tertinggi pada KRS dikelompokkan berdasarkan kelas. Maka select ID kelas, max nilai from KRS group by ID kelas. Maka nanti akan ditampilkan ID kelas, misal ID kelas 1, ID kelas 2, ID kelas 3. Dan masing-masing di sini katakanlah misalkan di kelas 1 itu tertingginya itu 5, di kelas 2 tertingginya itu 4, di kelas 3 tertingginya itu 3. Misal seperti itu. Selanjutnya nilai terendah KRS dikelompokkan berdasarkan NIM urut NIM dengan urutan NIM descending. Caranya adalah select min dalam kurung atribut nilai from tabel KRS group by NIM, order by NIM descending. Maka yang tampil adalah nilai terendah dari NIM. Contoh misalkan NIM 1. Misal NIM 1, kemudian NIM 2, kemudian NIM 3. Dan misalkan NIM 1 ini, berarti kalau misalkan descending itu yang paling akhir. Berarti contoh misal 3, 2, 1. Nah, kemudian yang 3 itu minimal nilainya berapa? Misal minimal nilainya 3, maka nanti akan tampil 3. Kemudian yang kedua itu nilai minimalnya berapa? 4. Berarti nanti akan tampil 4. Kemudian yang ketiga nilai terendahnya berapa? Misal 5. Maka akan muncul 5 seperti itu. Kemudian kita akan menampilkan nilai rata-rata KRS dari ID kelas lebih dari 1 dikelompokkan berdasarkan NIM yang jumlahan itemnya itu lebih dari 1, diurutkan berdasarkan NIM. Caranya itu adalah select average dalam kurung atribut nilai from tabel KRS where ID kelas lebih dari 1 group by NIM. Maka yang akan ditampilkan tidak ada perulangan NIM. Kalau misalnya NIM 1 ada 5, tetap yang tampil itu cuma 1 aja. Kemudian having count tabel lebih dari 1. Maka yang akan ditampilkan adalah di mana ID kelas itu yang akan tampil adalah yang lebih dari 1. Kemudian order by NIM descending, diurutkan dari NIM paling bawah. Gitu.
Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan ke-13 ini. Nanti kalian bisa praktikkan, nanti kalian bisa mengerjakannya di praktik konsep basis data. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.